Kenapa iblis dan jin takut? Mereka itu diciptakan dari api hanya awal penciptaan saja. Setelah itu mereka beranak pinak. Kayak kuda diciptakan dari angin. Apa sampai sekarang kuda masih dari angin diciptakan? Enggak, awal penciptaan saja. Lalu mereka berpasang-pasangan beranak pinak. Tapi kuda bisa nggak masuk angin? Bisa nggak? Apa salah satu pantangan kuda yang bisa membuat dia mati? Kolik ya, kolik. Masuk angin dia, kembung, mati. Kalau menggelepar, mati. Itu penyakit kuda yang terberat. Kambing hampir sama. Padahal kuda diciptakan dari angin. Kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Dari tanah itu Nabi Adam. Kalau kita min maniyin yumna, dari mani yang dipancarkan. Kita ini dari air mani, bukan lagi dari tanah. Yang dari tanah itu Nabi Adam. Kita kalau dimasukkan ke tanah, mati nggak kita? Mati nggak? Kan kita sama-sama dari tanah diciptakan. Gitu ya, jadi gitu cara mikirnya. Diciptakan dari tanah, dimasukkan ke tanah, mati kita. Direndam dengan tanah, lemes kita, hancur tubuh kita. Gitu. Coba rendam, nggak percaya, seminggu aja rendam kepala kalian dalam tanah, tinggal leher aja lagi. Apa yang terjadi dengan tubuh kalian? Mulai membusuk. Kalau sebulan aja mati kalian. Jadi itu maksudnya ya. Kenapa iblis kalau sangat takut masuk neraka, sedangkan api yang masih berbentuk api saja berdoa pada Allah agar dia tidak dimasukkan, dikembalikan ke neraka. Oke. Bisa tidak dicabut status kafirnya iblis? Bisa tidak? Jalannya apa? Taubat. Tapi Allah kasih syarat. Taubatnya diterima, syaratnya perintah Allah yang dulu dia belum kerjakan. Di situ dia menunjukkan kembali keegoannya dan dia lebih mentaati nafsunya. Dia mengatakan nehi. Ya sudah, selesai. Sampai hari kiamat dia tidak akan pernah baik. Jadi jangan kalian bilang Allah itu egois pula ya. Allah Subhanahu wa ta'ala kok nggak mau terima taubatnya iblis? Allah sudah nyatakan saya terima, tapi dulu ada perintah saya yang belum kamu jalankan, jalankan. Itu aja. Allah beruntung Allah dengan kita taat padanya, sedikit pun tak ada untungnya bagi Allah. Allah hanya mensyaratkan mau lulus masuk surga ya harus taat. Kalian mau dapat gaji harus kerja, dan kerjanya harus benar-benar. Nggak mungkin dikasih gaji ujuk-ujuk dia datang nih untuk kamu, sementara dia nggak mau kerja. Nggak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kalian masuk surga, kita masuk surga kalau kita tunjukkan kerja pada Allah. Wa qul i'malu, bekerjalah kamu, ya kan gitu. Wa qul i'malu, beramallah kamu, bekerjalah kamu. Beramal kita, beramal, fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah yang akan menilai amal kamu, rasulnya, dan orang-orang beriman juga melihat amal kamu. Sekarang baru ayat berikutnya, ayat yang ke-35. Mari kita baca seperti biasa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam, dan kami firmankan, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zaujuka, dan istri engkau, al jannata, di dalam surga, wa kula minha, dan makan minumlah kalian di dalamnya, ragadan, sekira-kira, haitsu syi'tuma, seberapa yang kalian mau, wala taqraba, dan ada satu larangan buat kalian, yaitu janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarah, pohon yang satu ini, fatakuna, maka jadilah kalian berdua minadh zalimin, di antara orang-orang yang zalim. Makan semuanya, minum semuanya, tapi satu pohon ini jangan coba kalian dekati. Ini adalah isyarat. Makanlah kalian, minumlah kalian dalam surga, tapi yang satu ini jangan. Kenapa masih ada dilarang ya? Kan dalam surga itu katanya fiha ma tashtahil anfus, di dalamnya apapun yang dimaui oleh nafsu, tapi masih ada yang dilarang. Kan dalam surga itu udah nggak ada lagi yang dilarang. Nah, di sini ada perdebatan para ulama, ini surga beneran yang sudah Allah siapkan untuk kita masuki, atau surga dalam bahasa tempat yang teramat sangat istimewa di dunia ini. Dia tempatnya di tempat yang ketinggian, di puncak yang penuh dengan kenikmatan, tapi masih dari bagian bumi ini, di situ diletakkan. Atau bagaimana? Karena perkara ini perkara gaib. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir diuraikan perdebatan dan perbedaan ini tak perlu diperuncing dan diperdalam. Kita anggap saja dia adalah surga seperti yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya.
Namun kenapa masih ada larangan? Karena memang sejatinya Adam diciptakan awal-awal bukan untuk tinggal di surga. Dirancang di mana Adam ini? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menyiapkan Adam ini setelah aku ciptakan untuk tinggal di bumi, fil ardi khalifah. Ya, pengganti. Menggantiin siapa? Menggantiin bangsa jin. Jadi memang dirancang itu untuk bumi. Namun awal-awal uskun anta wa zaujukal jannah. Engkau dan istrimu tinggallah dulu di sini. Jadi masih ada larangan. Satu lagi bukti bahwa memang Adam itu tidak akan dibiarkan tinggal selamanya di surga. Karena kalau aslinya orang masuk surga itu kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya, melalui lisan Jibril, Muhammad balik dulu ke dunia. Kan Nabi Muhammad nggak mau keluar nih, sama dengan Nabi Idris, nggak mau keluar setelah masuk surga. Kapan masuk surganya Nabi Muhammad? Sewaktu Isra dan Mi'raj. Masuk surga, dia jajak masuk surga, nggak mau keluar Nabi. Ya, tapi diingatkan oleh malaikat Jibril bahwa kamu akan masuk surga nanti abadi di dalamnya setelah kiamat. Iya, turun keluarlah Nabi. Dulu Nabi Idris juga sama dalam cerita Israiliyat, ya. Idris juga diajak ke surga, nggak mau keluar. Habis itu diajak, dibujuk, dia keluar. Tapi Adam diusir dari surga. Lah kalau udah masuk surga sebenarnya mana akan pernah keluar dari surga lagi? Itu pertanda bahwa Adam alaihissalam memang sudah dirancang untuk tinggal di bumi. Cuma masih ada satu ujian, dan Allah Maha tahu Adam akan gagal dengan ujian itu. Dilarang jangan makan buah ini. Kalau di sini mendekati atau memakan dilarang? Mendekati, ya. Yang Adam kerjakan apa berikutnya? Adam dan Hawa memakan buahnya. Lebih dari mendekati apa tidak itu? Jadi ini hampir sama, ya. Ketika Allah berfirman, la taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Mana ada dalam Al-Quran Allah melarang la tafa'aluz zina? Ada nggak dalam Al-Quran? Ada nggak dalam Al-Quran la tartakibuz zina? Jangan kalian buat zina, jangan kalian kerjakan zina. Ada nggak? Apa yang ada dalam Al-Quran? La takrabuz zina. Maka nonton film porno itu namanya mendekati zina. Maka berpacaran itu mendekati zina. Duduk berdua-duaan dengan perempuan itu mendekati zina. Kayak orang main-main dia di tepi jurang. Jangan dekati tepi jurang, ini licin. Sudah banyak yang tergelincir. Tapi nafsu dan setan memang ingin orang tergelincir. Nafsu mengajak terus main-main dekat jurang itu. Tergelincir, nampak sama dia, tapi masih saja yang lain ngikut di belakangnya. Tergelincir, tak terselamatkan, jatuh masuk ke dalam jurang neraka. Itu dia. La taqraba hadhihi syajarah. Adam, Hawa, pohon ini jangan didekati. Jangan didekati. Iblis masuk lagi ke dalam surga melalui mulut ular. Menyelinap. Allah bukan tak tahu, Allah Maha tahu. Malaikat memang tak tahu, ya. Karena iblis pinter, dia nyelinap masuk dalam mulut ular. Ular masuk ke dalam surga. Cerita Israiliyatnya demikian, ya. Sampai di dalam surga, dia tunjukkan dirinya kepada Adam. Adam, masih ingat saya? Kok kamu ada di sini? Kata Adam. Ya, saya ingin kamu jangan bernasib seperti saya. Saya ingin kamu jangan bernasib seperti saya, terusir dari surga. Jadi saya sekarang kasih nasihat yang baik buat kamu Adam. Ini dari lubuk hati saya paling dalam. Saya bersumpah demi Allah ini untuk kebaikan kamu. Coba lihat bahasa iblis itu. Dan itu ada dalam Al-Quran itu. Jadi iblis merayu-rayu Adam dan Hawa ini lalu atas nama menasehati. Bahkan dia bersumpah, hai Adam, hai Hawa, ini dari lubuk hati kau paling dalam. Tolong kalian dengar baik-baik. Bila kalian ingin kekal, maka kalian harus memakan buah ini. Inilah buah yang menyebabkan para malaikat kekal. Namanya buah khuldi. Apa arti khuldi? Kekekalan. Tapi ingat,
yang cerita tentang ini adalah buah khuldi. Nama pengkhuldi itu pun dalam Israiliyat ya. Dalam Israiliyat. Siapa yang memakan buah ini dia akan kekal. Makanlah. Wa qasamahuma, apa artinya? Dan iblis pun bersumpah kepada mereka berdua. Inni lakuma, sesungguhnya aku bagi untuk kalian berdua laminan nasihin, benar-benar orang yang memberi nasihat. Ya Allah. Jadi bahasanya memberi nasihat pakai sumpah lagi. Wa qasamahuma, bersumpahlah iblis kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, saya ini untuk kalian berdua benar-benar memberi nasihat. Kata siapa? Kata siapa? Iblis kepada siapa? Kepada Adam dan Hawa. Coba lihat, setan itu memberi nasihat, katanya pakai sumpah lagi, demi Allah swear, ini nasihat buat kalian, please makanlah buah ini, kalian akan kekal di sementara Allah mendekatinya aja udah ngelarang, apalagi memakan buahnya.